Nah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Muhammad Alfarid. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian yang dilakukan kelompok kami dengan judul Perancangan Sistem PLTS Skala Komunal Berbasis Baterai untuk Elektrifikasi Rumah Tangga di Bantar Kalong, Cipatujah. Nah, penelitian ini membahas bagaimana pemanfaatan energi surya dapat digunakan sebagai solusi elektrifikasi masyarakat di wilayah pesisir yang masih memiliki keterbatasan akses listrik. Kita mulai dari latar belakang. Wilayah Bantar Kalong ini memiliki potensi energi surya yang cukup tinggi dengan rata-rata iradiasi sekitar 4,8 sampai 5,5 kWh per meter persegi per hari. Namun pada kenyataannya sebagian masyarakat ini masih mengalami masalah kelistrikan seperti listrik PLN yang tidak stabil, penggunaan genset, bahkan ada yang belum mendapatkan akses listrik. Karena itu, PLTS dipilih sebagai solusi karena ramah lingkungan, cocok diterapkan di wilayah pesisir, dan mampu meningkatkan kemandirian energi masyarakat. Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama, bagaimana potensi iradiasi matahari di Bantar Kalong. Kedua, berapa kebutuhan listrik rumah tangga di wilayah tersebut. Yang ketiga, bagaimana menentukan sizing atau kapasitas komponen PLTS yang sesuai. Dan yang terakhir, apakah sistem yang dirancang layak secara teknis dan ekonomis. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu pertama, mengidentifikasi potensi energi surya di wilayah Bantar Kalong. Kedua, menganalisis kebutuhan beban listrik rumah tangga. Ketiga, merancang sistem PLTS off-grid berbasis baterai. Dan keempat, melakukan analisis kelayakan ekonomi serta dampak lingkungan dari sistem yang dirancang. Nah, PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya sendiri merupakan sistem yang mengubah energi matahari menjadi energi listrik menggunakan efek fotovoltaik. Nah, secara umum terdapat 3 jenis PLTS, yaitu on-grid, off-grid, dan hybrid. Nah, pada penelitian ini digunakan sistem off-grid karena wilayah penelitian masih memiliki keterbatasan akses listrik sehingga dibutuhkan sistem mandiri yang menggunakan baterai sebagai penyimpanan energi. Nah, metode penelitian yang digunakan adalah mixed method, yaitu gabungan antara metode kualitatif dan kuantitatif. Nah, tahapan penelitiannya dimulai dari studi literatur, kemudian observasi lapangan dan wawancara masyarakat. Selanjutnya dilakukan simulasi teknis dan ekonomi menggunakan software seperti PVSys dan Homer Pro untuk memvalidasi hasil perancangan sistem. Adapun proses penelitiannya itu dimulai dari pengumpulan data, pengolahan data, hasil pengolahan data sampai kesimpulan. Dan berikut ini beberapa hasil analisis yang kami dapat. Nah, pengukuran iradiasi matahari dilakukan selama 5 hari menggunakan solar irradiance meter dan hasil pengukurannya diperoleh rata-rata iradiasi sebesar 559 watt per meter persegi atau sekitar 4,9 kWh per meter persegi per hari. Dan nilai tertingginya ini terjadi pada pukul 12 siang sebesar 768 watt meter persegi. Nah, berdasarkan hasil tersebut, wilayah Bantar Kalong ini memiliki potensi yang sangat baik untuk pengembangan PLTS. Selanjutnya, ada analisis beban listrik. Nah, analisis beban listrik ini dilakukan berdasarkan survei terhadap 15 kepala keluarga. Peralatan yang digunakan masyarakat itu meliputi lampu LED, TV, kipas angin, kulkas, charger, rice cooker, dan pompa air. Nah, dari hasil perhitungan, kebutuhan energi rata-rata setiap rumah tangga itu sekitar 2,1 kWh per hari. Dengan target pelayanan untuk 20 rumah tangga dan tambahan faktor keamanan, total kebutuhan energi sistem itu menjadi sekitar 50,4 kWh per hari. Nah, berdasarkan kebutuhan energi tersebut, dirancanglah sistem PLTS dengan kapasitas total sekitar 6,3 kW peak. Sistem ini menggunakan 14 panel surya monokristalin dengan kapasitas masing-masing itu sebesar 450 watt peak. Untuk mendapatkan penyerapan energi yang optimal, panel ini dipasang menghadap utara dengan kemiringan sekitar 15-20 derajat. Nah, berikut ini merupakan spesifikasi utama sistem yang dirancang.
Sistem ini menggunakan 14 buah panel surya 450 watt peak, SCC MPPT 48 volt 60 ampere, 9 buah baterai lithium ion 48 volt 100 ampere, serta inverter pure sine wave 6 kW. Nah, pemilihan komponen ini sudah disesuaikan dengan kebutuhan energi dan daya puncak sistem agar dapat bekerja secara stabil dan aman. Nah, dari sisi ekonomi sendiri, total investasi awal sistem itu diperkirakan sebesar 180 juta rupiah. Nah, hasil analisis menunjukkan nilai LCOE sebesar 2.850 per kWh, yang mana ini lebih murah dibandingkan biaya operasional genset diesel. Kemudian, payback period atau waktu pengembalian investasi itu sekitar 10 tahun. Selain itu, nilai NPV juga positif sebesar 47,3 juta rupiah, sehingga sistem ini dinilai layak secara finansial. Nah, penerapan sistem PLTS ini memberikan manfaat lingkungan berupa pengurangan emisi karbon sekitar 15,6 ton karbon dioksida per tahun, yang mana selama 25 tahun operasional diperkirakan total reduksi emisi itu mencapai sekitar 350 ton karbon dioksida. Dari sisi sosial, sistem ini dapat meningkatkan akses listrik masyarakat, mengurangi ketergantungan terhadap genset, serta mendukung kemandirian energi desa. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa wilayah Bantar Kalong ini memiliki potensi yang sangat baik untuk pengembangan PLTS. Sistem yang dirancang juga mampu memenuhi kebutuhan listrik 20 rumah tangga dengan kapasitas 6,3 kW peak dan baterai sekitar 48 kWh. Selain layak secara teknis, sistem ini juga layak secara ekonomis dan memberikan manfaat lingkungan maupun sosial bagi masyarakat. Nah, berikut ini ada beberapa foto dokumentasi yang kami ambil selama penelitian dilakukan. Selanjutnya, untuk saran pengembangan itu disarankan dilakukan studi performa sistem dalam jangka panjang, terutama pada lingkungan pesisir yang memiliki tingkat korosi yang tinggi. Selain itu, sistem juga dapat dikembangkan menggunakan monitoring berbasis IoT agar pemeliharaannya lebih mudah dilakukan. Selain hal-hal teknis, pelatihan masyarakat juga penting agar operasional dapat berjalan secara mandiri dan berkelanjutan. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.